Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilhan Manzis dengan NIM 12420300074 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas 2C. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SOSI MAG untuk memenuhi ujian akhir semester genap. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama itu, bagaimana sih cara Indonesia itu untuk mengelola geopolitiknya? Atau bagaimana Indonesia itu mengelola geopolitiknya sehingga dapat bermanfaat bagi rakyatnya sendiri gitu loh. Nah, bagaimana sih kan di sini tuh pertanyaannya itu menanyakan bagaimana gitu. Bagaimana sih Indonesia itu mengelola suatu geopolitiknya untuk sehingga bermanfaat untuk masyarakatnya sendiri gitu. Oke. Jadi Indonesia itu mengelola geopolitiknya dengan memanfaatkan posisinya yang strategis. Nah, jadi pertama Indonesia itu memanfaatkan geopolitiknya dengan cara memanfaatkan posisinya yang strategis sebagai negara kepulauan yang berada di jalur perdagangan internasional. Nah, pemerintah menjaga kedaulatan wilayah laut, udara, dan darat melalui diplomasi internasional, penguatan militer, dan kerjasama regional seperti ASEAN. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam menjaga stabilitas kawasan alam untuk kesejahteraan rakyat. Nah, jadi Indonesia juga dia bisa gitu menjaga kestabilan potensi sumber daya alamnya gitu, dan dia bisa mengelola laut dengan kesejahteraan rakyatnya seperti pengelolaan laut dan sumber daya energi yang berkelanjutan. Oke, mungkin itu ya untuk pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu, apa sih yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategis negara Indonesia? Nah, adapun beberapa langkah yang sudah saya dapatkan ya, yang sudah saya cari gitu menurut saya yang bisa untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategis negara Indonesia itu, yang pertama itu memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Nah, jadi yang pertama itu yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategis Indonesia itu, yang pertama adalah memperkuat pertahanan. Nah, memperkuat pertahanan ini bagaimana? Melalui modernisasi alutsista dan peningkatan kemampuan TNI. Nah, jadi sangat penting ya teman-teman untuk memperkuat pertahanan dan keamanan nasional ini. Dan yang kedua, membangun infrastruktur di wilayah pembatasan. Nah, membangun infrastruktur di wilayah perbatasan yang mana digunakan untuk memperkuat kontrol wilayah. Nah, untuk memperkuat kontrol wilayah dan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, ada menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan negara-negara besar untuk menciptakan stabilitas. Dan yang keempat atau yang selanjutnya itu meningkatkan pendidikan dan wawasan kebangsaan. Agar apa? Meningkatkan pendidikan dan wawasan kebangsaan agar masyarakat sadar akan pentingnya persatuan dan peran Indonesia di dunia. Nah, mengelola sumber daya secara berdaulat, ini yang terakhir teman-teman ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mengelola sumber daya secara berdaulat? Yaitu mengurangi ketergantungan pada asing dalam mengelola sumber daya alam. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang ketiga ya teman-teman ya. Yang ketiga itu apa sih? Pengertiannya. Nah, dari tadi kita ngebahas dari bagaimana cara Indonesia meningkatkan geopolitisnya dan itu geostrategisnya kan. Nah, kali ini baru nih kita akan menjelaskan tentang apa sih pengertiannya dari geostrategis dan jelaskan hubungannya dengan geopolitik. Nah, yang pertama ya teman-teman, kita akan menjelaskan tentang geopolitik. Nah, apa sih geopolitik? Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kekuatan politik dengan kondisi geografis suatu negara. Nah, jadi geopolitik adalah ilmu yang mempelajari. Nah, dia tuh ilmu yang pelajari tentang hubungan antara kekuatan politik dengan kondisi geografis suatu negara, teman-teman. Yang kedua, geostrategis. Apa itu geostrategis? Nah, kalau geostrategis adalah perencanaan. Nah, ini perencanaan dan pelaksanaan kebijakannya
yang berkaitan dengan bagaimana suatu negara memanfaatkan posisi geografisnya untuk mencapai tujuan politik dan keamanannya. Adapun hubungan antara geopolitik dan geostrategis adalah geopolitik memberikan gambaran posisi dan potensi suatu negara, sedangkan geostrategis adalah langkah yang nyata yang dilakukan negara untuk memanfaatkan posisi tersebut dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Geopolitik adalah dasar dan geostrategis adalah caranya. Nah, jadi hubungannya adalah kayak gini. Geopolitik itu adalah dasarnya. Jadi kita sebelum melakukan geostrategis itu harus tahu dasarnya dulu, bener ya? Nah, jadi geopolitik dulu sebagai dasar, baru itu geostrategis sebagai caranya. Nah, kita lanjut pertanyaan yang keempat. Kalau pertanyaan yang keempat itu ini adalah menanyakan contoh ya. Apa sih contoh nyata gitu? Contoh nyata dari penerapan geostrategis yang telah dilakukan di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman juga melihat lah atau tahu mungkin ya, sebagian dari teman-teman. Yang pertama itu tol laut ya teman-teman, untuk memperkuat konektivitas antar pulau dan meningkatkan distribusi logistik nasional. Nah, jadi yang pertama itu, contoh yang pertama yang saya temuin itu adalah dibuatnya tol laut. Yang pernah saya lihat itu tol laut ada di Bali. Nah, yang kedua ada pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Nah, pembangunan kawasan ekonomi khusus. Nah, untuk menarik investasi atau untuk menarik orang yang berinvest dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan. Biasanya ini tuh kayak makanan-makanan gitu, kayak di PIK gitu ya teman-teman ya. Terus pembuatan wilayah perbatasan, penguatan wilayah pembatasan. Nah, seperti pembangunan pos TNI di Natuna untuk menjaga kedaulatan wilayah laut. Nah, yang terakhir ada diplomasi maritim. Indonesia aktif dalam mengatur lalu lintas perlayanan internasional di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari yang contoh-contoh tersebut. Kita lanjut ke nomor 5 ya teman-teman. Nah, nomor 5, apakah yang menjadi kendalanya? Ini menanyakan kendala. Kendala apa yang utama dalam penerapan good governance di Indonesia? Nah, beberapa kendala utama yaitu korupsi yang masih tinggi. Seperti yang kita lihat ya teman-teman ya. Korupsi di Indonesia itu seperti berlomba-lomba teman-teman. Nah, makanya beberapa kendala utamanya itu adalah yang pertama, paling pertama adalah korupsi. Yang kedua adanya birokrasi yang berbelit-belit. Nah, birokrasi yang masih kurang lah. Terus yang ketiga, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, minimnya partisipasi masyarakat. Nah, yang kelima atau yang selanjutnya adalah tumpang tindih regulasi dan kebijakan. Dan yang terakhir adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, teman-teman, mungkin itu nomor 5. Selanjutnya kita akan berlanjut kepada nomor yang terakhir, yakni nomor 6. Sikap beragama apa? Atau sikap beragama yang berlebihan, sikap ekstrim beragama, dan posisi orang moderat. Contoh beragama yang berlebihan atau fanatik. Nah, menganggap agamanya paling benar. Nah, dan menolak keberadaan agama lain. Oke. Jadi sikap beragama yang berlebihan itu sebenarnya tidak baik ya teman-teman, tidak baik. Sikap ekstrim beragama itu tidak baik sebenarnya. Tapi ada baiknya, ada tidaknya sebenarnya. Nah, dia tuh memaksakan kehendak agama pada orang lain, menyalahkan budaya atau tradisi yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Contoh sikap ekstrim beragama, contohnya ya, melakukan kekerasan atas nama agama, mengkafirkan sesama muslim yang berbeda pandangan, bergabung dengan kelompok radikal. Posisi orang moderat berada di tengah-tengah, tidak ekstrim kiri atau liberalisme, dan tidak ekstrim ke kanan atau radikalisme. Mereka menghormati perbedaan, toleransi, dan damai, berpegang teguh pada agamanya tetapi tidak memaksakan orang lain untuk masuk kepada agamanya, memahami agama dengan bijak dan profesional. Nah, ini harus kita sebagai umat muslim itu harus memiliki yang namanya sifat moderat, teman-teman. Kita tidak pernah menyalahkan agama orang lain, karena
Islam juga tidak pernah memaksakan orang untuk masuk agamanya gitu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaannya sudah saya jawab. Apabila ada perkataan-perkataan yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.